Shalom Midweek Worship Community. Masih tetap semangat saudara? Jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Let's worship Him.
hadapan-hadapan-Mu, Tuhan ajarku menyembah-Mu selalu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, ku rindu menyenangkan hati-Mu, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, satu hal di dalam hidup ini yang kami mau lakukan adalah biar kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan saja. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, biarlah kami juga mau terus dituntun oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan yang pasti membawa kemenangan buat kami semua. Firman-Mu lah yang membuat kami kuat menghadapi kehidupan ini. Dan pada saat ini pun Tuhan Yesus, kami pasti akan diberkati lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, supaya kami memiliki telinga yang mau mendengar firman-Mu. Amin. Hati yang diberikan kelemah lembutan untuk menerima firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh terus dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami hanya untuk Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada di dalam dan luar negeri, hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan dari Ketua BPGBS terpilih periode 2022-2026 oleh Pastor Yonatan Yap Setiawan. Enjoy His Word. Shalom komunitas MWW, senang sekali kalau kita boleh berjumpa kembali pada saat ini. Oleh karena itu mari pada hari ini kita belajar untuk berteriak atau menjerit. Kita tidak lomba keras-kerasan berteriak, tidak, tapi kan belajar untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Nah, untuk belajar berteriak ini, mari saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-18, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saya membacakannya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Puji Tuhan. Nah saudara, di sini kita melihat dalam ayat yang ke-5 bagaimana tali-tali maut dan begitu banyaknya orang-orang yang jahat yang dikata seperti air bah mungkin sedang menghabisi diri kita, mungkin sedang melanda kehidupanmu saudara. Lalu dalam ayat yang ke-6 kita melihat jeratan-jeratan dan perangkap-perangkap maut sedang menjebak kehidupan kita. Kemudian dalam ayat yang ke-7 kita melihat ada teriakan atau jeritan putus asa yang terdengar di bait Allah. Saudara, inilah yang akan kita lihat dan kita pelajari pada saat ini. Saudara, di saat mungkin engkau begitu terjepit, di saat mungkin kita begitu tertekan, lemah dan tidak ada harapan, tapi yakin percayalah, kita masih bisa melakukan satu perkara, yaitu berteriak atau menjerit kepada Tuhan. Di dalam keadaan kita mengalami kegelapan yang sangat pekat, Anda hanya bisa meraba-raba. Tapi yakin percayalah, masih ada setitik terang dalam kehidupan kita, yaitu teriakan atau jeritan kita. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-5 tadi, tali-tali dunia orang mati yang membelit kita, itu menunjukkan kepada keadaan-keadaan yang dahsyat, yang sudah tidak bisa kita lawan, yang kita merasa sudah tidak ada harapan, yang mungkin sedang kita alami pada saat-saat ini. Saudara, siapa yang bisa melawan maut? Tidak ada. Semua makhluk hidup pasti akan mengalami maut atau kematian ini. Saudara, tali-tali alam maut itu menggambarkan suatu perkara atau kondisi yang mengerikan yang tidak bisa kita hindari.
mau tidak mau, cepat atau lambat, kita sedang terseret dalam bencana ini dan kita hanya bisa berteriak, menjerit tanpa bisa berbuat apa-apa. Inilah yang mungkin hari ini kau alami, saudara. Engkau sudah tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Engkau sudah tidak bisa membela diri lagi. Dan engkau hanya bisa berteriak kepada Tuhan dengan jeritan putus asa. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang mengalami tali-tali alam maut yang sedang menjerat leher kita ini. Mungkin dalam suatu keluarga, pertengkaran suami istri, terjadi KDRT, rasanya kau merasa tidak ada harapan keluargaku dipulihkan, tidak ada harapan untuk aku bisa bersatu kembali dengan suami atau istriku. Atau mungkin juga sakit penyakit yang menggerogoti tubuhmu, saudara, sehingga kau merasa tidak lama lagi engkau akan menghembuskan nafas yang terakhir alias meninggal dunia, mengalami maut. Atau mungkin juga maut itu sedang menjerat usaha pekerjaanmu. Engkau mengalami kerugian yang luar biasa sampai rasanya hutangmu menumpuk dengan dahsyat. Engkau mengalami krisis total, saudara. Nah, Anda mungkin berusaha memberat untuk melepaskan diri dari tali-tali maut ini. Tapi rasanya kita tidak sanggup dan kita hanya bisa berteriak putus asa. Saudara, itulah juga yang menjadi teriakan atau jeritan Daud. Dan mungkin juga hari ini sedang menjadi teriakan atau jeritan Anda semua yang sudah putus asa. Saudara, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Justru firman Allah tadi mengatakan, teriakan dan keputusan orang-orang keputus asa dari orang-orang benar itu didengar oleh Tuhan. Mazmur 18 tadi. Oleh karena itu, saudara, di saat mungkin engkau putus asa dan tanpa harapan, lalu kita mulai berteriak kepada Allah, kita mulai menjerit kepada Tuhan, maka jeritan kita tidak akan pernah sia-sia. Meskipun mungkin sudah tidak ada jalan keluar, walaupun mungkin sudah tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita sendiri, meskipun mungkin engkau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita masih bisa berdoa. Anda masih bisa berteriak kepada Allah. Dan kita melihat Daud, dia berseru, bahkan menjerit kepada Tuhan. Dan justru ceritanya itulah yang terdengar di bait Allah. Saudara, kadang-kadang dalam penderitaan batin, seringkali kita sudah tidak lagi bisa bersuara. Dan kita sudah tidak lagi bisa menjerit secara jasmani. Saking stresnya, saudara, bicara saja, omong saja kita sudah tidak mampu. Nangis saja kita sudah tidak bisa. Kita cuma bisa berdiam diri sambil domblong, sambil tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, tapi biarpun suara kita mungkin dibungkam oleh tali-tali maut, oleh masalah-masalah yang begitu berat dalam kehidupanmu, namun yakin percayalah, rohmu masih punya suara untuk berteriak dan menjerit kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai kita khawatir, jangan sampai Anda lemah. Biarpun masalah-masalah sudah begitu besar menghimpit kehidupan kita, tali-tali maut mungkin sudah mencekik leher kita, biarpun kita mungkin sudah tidak bisa melakukan apa-apa, jangankan untuk bertindak, hanya untuk mengeluarkan suara saja mungkin engkau sudah tidak bisa. Tapi yakin percayalah, firman Tuhan mengatakan engkau masih punya satu cara yang paling dahsyat dan masih bisa kita gunakan di saat engkau sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, di saat engkau berada dalam keadaan yang paling lemah. Apa itu? Berteriak atau menjerit kepada Tuhan. Saudara, biarpun mungkin kita sudah di pinggir jurang maut, ketika engkau periksa dokter, dokter mengatakan, ya sudah om mau makan apa saja dituruti, makan apa saja boleh. Wah benar ya dokter, wah aku boleh makan apa saja. Jangan senang dulu, saudara. Kalau dokter berkata seperti itu, berarti sudah vonis mati, sudah dekat, saudara. Game over sudah dekat. Saudara, meskipun mungkin dokter mengatakan tidak ada harapan, sekalipun tali-tali maut, tanda-tanda kematian sudah membelit kehidupan kita, membelit nyawa kita, membelit usaha kita, membelit rumah tangga kita, atau membelit studi kita. Tapi Tuhan yang mendengar teriakan kita adalah Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari tali-tali maut. Saudara, ada di jemaat kami, dia datang ke rumah saya minta didoakan sambil nangis-nangis karena besok dia harus pindah dari rumahnya yang dia kontrak. Dia datang nangis-nangis, kita berdoa bersama-sama, kita berteriak kepada Tuhan, minta mujizat, minta pertolongan, minta berkat, dan minta pembelaan Allah. Sesudah kita berdoa, amin, dengan iman percaya. Apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, biasa saja, saudara. Dan jemaat ini pulang ke rumahnya. Besoknya yang punya rumah datang, mengetok pintu dengan dek, 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 dek.
Ketika dibukakan, yang punya rumah langsung berkata, "Bapak kan hari ini harusnya pindah dari tempat ini." "Iya Pak, tapi benar kan harus pindah?" "Betul Pak, tapi sudah tidak ada tapi-tapian. Bapak boleh tinggal di sini 1 tahun lagi tanpa bayar." Domblong saudara, terheran-heran. Kok bisa? Kemarin lusa baru saja marah-marah untuk mengusir dari rumah tersebut. Tapi sekarang datang tuan rumah, yang pemilik rumah, mempersilahkan tinggal 1 tahun lagi tanpa bayar kontrakan. Mujizat itu terjadi ketika orang benar berteriak kepada Allah. Oleh karena itu saudara, jangan engkau takut, jangan kita khawatir, dan jangan engkau gentar. Pemeliharaan dan penjagaan Tuhan itu ada di dalam dirimu saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan rambut kita ini dinomeri, dihitung sama Tuhan. Karena itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu sisiran rambutnya brodol, jangan takut botak. Tenang saja saudara, yang brodol itu sudah ada dalam catatannya Tuhan. Sudah dalam daftar nomornya Tuhan saudara. Saudara, Ayub firman Tuhan mengatakan dipagari oleh Tuhan sampai 3 lapis. Tidak bakal bisa ditembus saudara. Bahkan Alkitab juga mengatakan, Anda dan saya, umat Tuhan itu, anak-anaknya itu, dijagai oleh Allah seperti Tuhan menjagai biji matanya. Coba kita saudara, kalau ada orang datang kepada kita, lalu tiba-tiba menculek mata kita, kita marah. Karena itu mata kita berharga. Saudara, sama. Ketika kita biji matanya Tuhan ini, ada orang-orang yang menjahati kita, berarti mereka sedang menculek matanya Tuhan. Saudara, Tuhan pasti juga marah membela kita. Saudara, karena itu saudara, yakin percayalah, bahkan di saat kita dalam keadaan yang paling lemah, di situ Tuhan sebenarnya tetap menjagai kita. Justru firman Allah sudah mengatakan kepada Anda dan saya, bahwa di saat engkau berada dalam keadaan yang paling lemah, maka di situ engkau akan melihat kuasa Allah yang paling besar. Karena itu sedang jemaat yang diberkati Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan khawatir. Mengapa? Sebab dia tahu, dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan Allah itu selalu menjaganya. Orang seperti juga mengerti bahwa hanya dengan melakukan satu perkara, hal yang paling sederhana, yaitu berteriak kepada Allah, maka Tuhan sudah turun tangan untuk menolong dengan keperkasaan yang dahsyat. Saudara, ada seorang encim-encim tua saudara, dia mau ambil uangnya di bank. Dan ketika dia ambil uangnya di bank, selesai cukup banyak uangnya, dia keluar dari bank, berjalan ke rumahnya. Saudara, tahu-tahu ada orang yang menguntitnya. Saudara, penjahat. Ketika di tengah jalan itu, tiba-tiba penjahat itu mengambil tasnya, menjambret tasnya. Dan apa reaksi encim ini saudara? Dia berteriak, Yesus! Hanya satu kata, satu nama yang dia sebut dalam teriakannya. Yesus! Langsung si jambret ketakutan, kaget, tasnya dilempar balik, dan si jambret lari terkencing-kencing ketakutan. Mungkin si jambret dengarnya encim ini teriak, polisi, tentara, TNI, Kopassus, seperti itu mungkin saudara. Sampai si jambret berlari terkencing-kencing. Tapi kita melihat di sini suatu mujizat, hanya satu teriakan memanggil satu nama yang berkuasa. Mujizat pembelaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Nah saudara, di saat kita sedang berada dalam keadaan krisis, mungkin engkau mengalami sakit penyakit dalam tubuhmu dan dokter mengatakan tidak ada harapan. Mungkin hari ini kau mengalami masalah keuangan, di mana kerugian, kebangkrutan melanda kehidupanmu, utangmu menumpuk-numpuk setinggi gunung Everest saudara. Rasanya tali maut sudah menjerat kita dan melilit kita semakin lama semakin erat. Kita mungkin sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di dalam kelemahan yang paling lemah, di dalam ketidakberdayaanmu yang paling hebat, Anda masih bisa berdoa dan berteriak kepada Tuhan. Daud, dia berseru, bahkan menjerit, dia berteriak, dan jeritanya itu terdengar di bait Allah. Saudara, mengapa kok Daud dan kita semua berteriak atau menjerit kepada Tuhan? Sebab kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam kesesakan, di saat engkau sedang dililit oleh tali maut, dan engkau mungkin sudah tidak lagi punya harapan, maka kita hanya bisa berteriak dan berharap kepada yang kita percayai. Karena kita percaya Tuhan, maka kita berharap dan berteriak hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu saudara, belajarlah untuk percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti bisa berteriak, berseru, dan menjerit hanya kepada Tuhan. Kalau kita punya anak-anak kecil misalnya saudara,
Anak kecil kita usia mungkin balita, baru bermain di ruang tamu, saudara. Tiba-tiba listrik padam, lampu mati, saudara. Anak kita berteriak, "Mami, papi, bapak, ibu," saudara. Saudara, kenapa? Karena anak tersebut tahu bahwa bapak ibunya, papa mamanya ada pengharapannya yang dia bisa percayai. Tidak bakalan anak kita berteriak, "Tetangga, Spiderman," atau "gendok," seperti itu. Saudara, wah kalau ada anak yang seperti itu, berarti salah didik orang tuanya. Saudara, karena itu juga, kalau orang Kristen percaya kepada Tuhan, ketika dia ada dalam bahaya, ketika dia ada dalam masalah, maka dia berseru dan berteriak, "Yesus, tolong aku." Tidak berteriak kepada yang lain, saudara. Malah yang pertama teriaknya, "Klenik, obat, paramek, duit, suhu." Waduh, saudara, butuh kredit, butuh uang, teriaknya bank, saudara. BPR, seperti itu. Istrinya galak di rumah, butuh kedamaian dalam keluarga, teriaknya tante girang. Bubar kalau seperti itu keluarganya. Jadi saudara, mengapa Anda berteriak? Mengapa kita berjerit kepada Allah? Sebab kita percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena itu saudara, kuncinya adalah belajarlah berharap kepada Tuhan. Sampai di dalam segala perkara kita ini bisa berseru-seru, berteriak dan memanggil nama Tuhan kita. Kalau kita bisa berseru-seru dan berteriak memanggil nama Tuhan seperti Daud, maka yakin percayalah, jeritanmu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita harapkan saat kita berteriak kepada Allah, pasti akan dinyatakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Kalau Balak yang jahat saja, yang tidak baik, ditolong Tuhan lewat keledainya. Jika Yunus, nabi yang dablek keras kepala, bisa ditolong Tuhan melalui perut ikan besar. Kalau Tuhan sanggup menolong Nabi Elia dengan memakai burung yang haram, maka hari ini yakin dan percayalah, Tuhan yang sama pasti mau dan mampu untuk menolong Anda dengan berbagai macam cara dan jalan yang tidak pernah Anda pikirkan. Saudara, kalau Anda baca dalam Alkitab, lembu yang masih menyusui, kalau dipisahkan dari anaknya, pasti akan kembali kepada anaknya. Saudara, ketika si anak yang dipisahkan tersebut berteriak, memanggil ibunya, saudara, maka induk lembu yang mengenal suara anaknya ini, dia akan mencari anaknya kemana-mana sampai ketemu. Saudara, manusia saja ketika mendengar anaknya menangis, pasti akan cepat-cepat menghampiri anaknya. Ibu-ibu yang punya anak masih bayi, saudara, ketika anak bayinya ditidurkan di box bayi, saudara, tiba-tiba anaknya menangis, cenger. Ibu-ibu pasti segera datang. Kenapa? Oh, ngompol. Langsung diganti popoknya, diganti pampersnya, saudara. Nggak ada ibu-ibu yang mendengar anak bayinya nangis, cenger, maminya baru tegang nonton Mas Al, maminya baru tegang nonton sinetron atau drakor, saudara. Ya nak ya, ini baru tegang, nangis dulu nggak apa-apa, tunggu dulu. Wah, itu mami sableng, saudara, saudaranya Wiro Sableng. Saudara perhatikan, kalau ciptaannya saja, manusia, hewan bisa cepat-cepat datang ketika mendengar teriakan anaknya, apalagi Allah Bapa di surga yang menciptakan. Masakan dia tidak datang menolong kita ketika dia mendengar teriakan kita, anak-anaknya? Saudara, Allah tentu akan segera datang dan menolong Anda semua, anak-anaknya yang berteriak kepada dia. Saudara, karena itu belajarlah untuk berharap dan berteriak hanya kepada Allah. Jangan berharap dan berseru kepada yang lainnya. Nanti engkau pasti akan kecewa. Ketika nyawa Mordekai dan orang Israel terancam dibunuh oleh Haman, maka yang pertama dilakukan oleh Mordekai adalah berharap kepada Esther yang punya pangkat, yang punya kekuasaan. Tapi sesuai dengan kata firman Allah, orang kalau berharap pada manusia, pasti dia akan kecewa. Mengapa? Sebab kemampuan manusia itu terbatas. Berharap kepada manusia itu membuat kita menjadi tegang, menjadi kepikiran, menjadi stres sendiri. Tuhan berkata, orang yang berharap kepada manusia itu sia-sia, justru terkutuk. Mengapa kok terkutuk, saudara? Sebab kalau orang yang berharap kepada manusia, maka dia tetap bisa menyembunyikan dosanya. Contohnya, ketika ada seorang karyawan korupsi uang di perusahaan, ketika akhir bulan atau akhir tahun ditagih laporan keuangannya, wah bingung dia. Iya ya, aku memang salah.
tapi tidak perlu ngaku, tidak perlu bertobat. Nanti minta tolong si A dulu, pinjam duitnya si A dulu untuk nutup, beres. Saudara, dia tidak bertobat. Akhirnya besok korupsi lagi, nyolong lagi, mencuri lagi. Saudara, misalnya lagi, kalau ada orang yang suka berzina, berselingkuh, dan maaf kata, akhirnya terkena penyakit kotor. Tenang aja, berharap kepada dokter, disuntik sekali, cus, sembuh. Besoknya berzina lagi, dan akan makin terkutuk dia. Saudara, tapi kalau seseorang berharap kepada Tuhan, beda ceritanya. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan berkata, oke, aku akan tolong kamu, tapi kamu bertobat dulu. Lepaskan dulu selingkuhanmu itu. Waduh Tuhan, eman-eman, selingkuhanku masih muda, masih gurih renyah, kriuk-kriuk. Nanti Tuhan kalau sudah melempem, tidak ada rasanya, hambar tawar baru aku lepas. Tidak bisa. Tuhan tuntut, lepaskan dulu dosamu, bertobat dulu. Saudara, kalau kita berharap kepada Allah, maka kita tidak berani hidup sembarangan. Kalau mau berharap kepada Tuhan, maka kita harus memperkenankan hati Tuhan. Anak-anak saja, kalau berharap dibelikan sepeda oleh orang tuanya, tentu si anak akan berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Orang tuanya memerintahkan, ayo belajar dulu, dia akan belajar. Saudara, ayo sekarang kamu nyapu lantai dulu, dia akan sapu. Kenapa? Karena dia berharap sesuatu dari orang tuanya. Orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia akan menyucikan dirinya. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Nah saudara, sesudah Esther yang menjadi tumpuan pengharapan dari Mordekai tidak bisa berbuat apa-apa, baru Mordekai mau berharap kepada Allah. Baru dia mau berteriak dan menjerit kepada Tuhan. Sekarang Mordekai mulai memakai imannya. Esther 4 ayat yang ke-14. Saudara, sebenarnya inilah yang harus kita lakukan sejak awal di dalam menghadapi masalah dan pencobaan. Banyak orang Kristen tidak mau langsung mengandalkan Tuhan dan tidak mau langsung berteriak kepada Allah seperti Mordekai ini. Ya, kalau masih bisa mengandalkan akalku, kenapa harus berdoa pada Tuhan? Kalau masih bisa mengandalkan uangku untuk pelicin, pelunyu, pakai sabun dan lain sebagainya, buat apa mengandalkan Tuhan? Buat apa berdoa? Kalau masih bisa mengandalkan obat-obatan, tidak usah sembahyang, langsung minum obat saja. Kalau bisa mengandalkan orang lain yang berkuasa, ngapain mengandalkan Tuhan? Banyak orang seperti Mordekai. Saudara, karena mau berharap kepada Esther, maka Mordekai harus nangis gulung koming terlebih dahulu. Mordekai dan banyak orang Kristen harus bangkrut dulu, harus sakit dulu, harus sampai stres, depresi, dan susah dulu. Kenapa? Sebab mereka tidak mau langsung bersandar kepada Allah pada kesempatan yang pertama. Sebetulnya saudara, Anda dan saya, orang beriman, tidak perlu sampai stres. Kita tidak perlu sampai depresi kalau kita mau mengandalkan Allah sejak pada awalnya. Karena itu saudara, dalam segala masalah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah berharap dan berseru kepada Tuhan. Nanti engkau akan melihat bahwa seruan atau teriakan kita tidak akan pernah sia-sia. Tapi aneh saudara, dalam Alkitab juga dituliskan, ada juga umat Tuhan yang sudah berteriak-teriak ngotot kepada Allah sampai keluar keringatnya semua, sampai keluar ototnya di leher semua. Namun Tuhan tetap tidak menjawabnya. Siapa contohnya? Saul, saudara. Saul dikatakan berteriak memanggil nama Tuhan, tapi Tuhan tetap diam saja. Saudara, ini aneh sekali. Mengapa ketika Daud berteriak, maka Tuhan langsung menjawab? Sebaliknya, ketika Saul berteriak, maka Tuhan seakan-akan menutup telinganya. Mengapa kok bisa berbeda? Padahal sama-sama umat Tuhan, sama-sama raja yang dipilih oleh Allah. Nah, saudara, kuncinya ada pada kata suaraku terdengar di baitnya. Mazmur yang kita baca tadi. Saudara, teriakan Daud, suara Daud itu terdengar di tempat kediaman Tuhan. Karena itulah Tuhan segera datang dan menolong dari tempat kediamannya. Sedangkan sebaliknya, suara dan teriakan Saul tidak terdengar di bait Tuhan. Oleh sebab itu pula, Tuhan tidak datang dan menolong. Lalu mengapa? Kok suara Saul tidak bisa terdengar di bait Allah? Sedangkan teriakan Daud kok bisa terdengar di bait Tuhan? Apa bedanya? Apakah Daud lebih kenceng teriaknya kepada Tuhan daripada Saul? Apakah Daud pakai loudspeaker yang di atas diarahkan ke langit, saudara? Tes 1, 2, halo Tuhan, dengar tidak? Apa seperti itu? Bukan karena itu, saudara.
Tapi firman Tuhan mengatakan, bait Allah itu adalah bait kesucian. Rumah Tuhan itu kudus. Karena itu hanyalah suara dari orang-orang yang berani hidup suci sajalah yang bisa terdengar sampai ke bait Allah. Jadi saudara, kesucian, kekudusan itu adalah loudspeaker kita. Supaya suara kita, jeritan kita, teriakan Anda bisa terdengar sampai di bait Tuhan. Tanpa loudspeaker kesucian ini saudara, maka suara dan jeritan kita tidak akan pernah bisa terdengar sampai ke bait Allah seperti yang dialami oleh Saul. Karena itu saudara, kalau ada dosa, maka segera bertobat agar suara kita bisa terdengar di bait kudus. Saudara, biasanya kalau orang sedang dipepet masalah, dililit oleh tali-tali maut, maka dia bisa langsung ingat akan salahnya. Mungkin ketika dia terbaring di rumah sakit parah, langsung dia introspeksi diri dan dia bisa mengingat salahnya. Iya ya, kemarin aku ngapusi. Bener, seminggu yang lalu aku mukuli istriku. Saudara, dan ketika dia teringat, dia sadar akan salahnya, dia akan langsung minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Segera orang itu minta ampun dan bertobat kepada Allah, maka segera pula loudspeaker kesucian itu bisa jalan on, saudara, sehingga teriakan dan jeritan kita bisa didengar sampai ke rumah Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab. Saudara, Yosafat, Raja Yehuda, dia sudah melakukan kesalahan karena dia bersekutu dengan Raja Ahab dari Israel yang jahat untuk berperang bersama-sama, dan akibatnya mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Yosafat sudah dijerat oleh tali maut. Dia nyaris mati. Pada waktu itu dia sudah dikepung oleh tentara musuhnya. Dia terjepit. Dan dalam keadaan terjepit oleh tali maut itu, Yosafat sadar akan salahnya. Dia bertobat dan dia berteriak, Tuhan tolong saya. Dan teriakan Yosafat terdengar di bait Allah. Yosafat selamat. Niniwe saudara, bangsa yang kafir yang sangat jahat. Tapi ketika mereka mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah, maka teriakan mereka bisa terdengar sampai bait Allah. Demikian juga dengan penjahat di kayu salib. Di saat-saat terakhir, dengan nafas yang terakhir, suaranya sudah lemah pun bisa terdengar sampai bait Allah. Dan suara yang terakhir itu tidaklah sia-sia. Di saat-saat terakhir, karena suaranya terdengar di bait Allah, dia mendapatkan surga. Oleh karena itu saudara, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Di saat engkau berada pada keadaan yang paling lemah sekalipun, di saat mungkin kita sudah tidak bisa berkata-kata, di saat mungkin engkau merasa sudah tidak punya pengharapan, maka engkau masih punya satu cara yang luar biasa. Berteriaklah kepada Tuhan. Dan yakin percayalah, jeritanmu, teriakanmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, Dia pasti akan menolong Anda dan saya dari dalam bait-Nya. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat untuk Anda dan saya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, apabila hari-hari ini kau menghadapi masa berat, belajar untuk sungguh-sungguh bertobat, minta ampun kepada Allah, dan begitu loudspeaker kesucianmu on, berteriaklah kepada Allah sekencang-kencangnya dengan iman percayamu. Yakin percayalah, tidak lama lagi mujizat, pertolongan, berkat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupanmu. Yakin percaya firman Tuhan dan engkau akan mengalaminya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda semua. Kita berjumpa dalam waktu yang lain. Tuhan memberkati.